Pak Prabowo ajak Kang Deddy Mulyadi naik mobil Maung Garuda usai pelantikan, momen bersejarah dan simbol kerjasama baru. Dalam sebuah momen yang bisa dibilang sangat epik, Pak Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, mengundang Kang Deddy Mulyadi, calon Gubernur Jawa Barat, untuk ikut serta bersamanya dalam konvoy menuju Istana Negara. Usai pelantikan, Pak Prabowo meninggalkan gedung MPR menggunakan mobil Maung Garuda dengan plat nomor Indonesia 1. Sepanjang perjalanan menuju istana, Prabowo terlihat menyapa masyarakat yang telah menantikan momen bersejarah ini sejak pagi. Di tengah-tengah sambutannya kepada masyarakat, Pak Prabowo terlihat meminta Kang Deddy Mulyadi untuk naik ke mobil dan berfoto bersama. Momen ini tidak hanya menambah keakraban, tetapi juga menggambarkan hubungan yang kuat antara dua tokoh penting di Jawa Barat dan Indonesia. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi sempat menerima sapu tangan basah dari Pak Prabowo, yang ia sebut sebagai tanda perhatian dan kebaikan hati Pak Prabowo. Yang menarik, dari semua momen ini, terlihat pula kepekaan Prabowo terhadap isu-isu keagamaan. Salah satu langkah besar yang diambilnya setelah dilantik adalah menunjuk Profesor Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Profesor Nasaruddin, yang dikenal sebagai tokoh moderat dan imam besar Masjid Istiqlal, adalah figur yang sangat dihormati di kalangan umat Islam Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai upaya Prabowo untuk menekankan pentingnya toleransi beragama di Indonesia. Bagi banyak orang, penunjukan Nasaruddin Umar bukan hanya soal agama, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kelompok-kelompok radikal yang kerap menggunakan isu agama untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, Prabowo seolah mengirim pesan bahwa pemerintahannya akan mendukung tokoh-tokoh agama moderat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Kang Deddy Mulyadi telah menjadi sorotan, terutama terkait dengan tuduhan dan fitnah yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Beberapa waktu lalu, ia diserang habis-habisan oleh tokoh kontroversial, Bahar Smith. Tuduhan yang diarahkan kepadanya cukup berat, termasuk tuduhan bahwa Deddy Mulyadi terlibat dalam kemusyrikan. 1, 2, 3, 4. Ada satu gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia. Taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Berarti pilih gak? Pilih gak? Pilih gak? Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih sumpama, si Deddy. Karena apa? Dia musyrik. Dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri. Berarti jangan dipilih. Nah, pilih antara 3 ini aja. Yang paling ringan kebangsatannya siapa, saudara-saudara? Paham? Paham? Nah, begitupun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih. Yang meneruskan perjuangan Deddy untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Tuduhan semacam ini tentu berbahaya dan bisa memicu perpecahan di kalangan masyarakat, terutama di wilayah Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang terkait isu-isu keagamaan. Namun, masyarakat Jawa Barat, pada umumnya, menolak tuduhan tersebut. Banyak yang melihat Kang Deddy Mulyadi sebagai figur yang berdedikasi untuk merawat kebudayaan Jawa Barat, tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Fakta bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah seorang yang rajin menjalankan salat dan berpuasa, termasuk puasa Senin Kamis, menunjukkan bahwa tuduhan kemusyrikan tersebut tidak berdasar.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan gubernur di Jawa Barat akan menjadi arena pertempuran politik yang sengit. Isu agama kerap kali menjadi alat bagi beberapa kelompok untuk mempengaruhi pemilih. Kang Deddy Mulyadi, yang saat ini surveinya menunjukkan popularitas yang tinggi, menjadi sasaran fitnah dengan isu-isu keagamaan. Beberapa kelompok mencoba menggoreng isu bahwa Abah Aing Kang Deddy Mulyadi mengajak masyarakat pada kemusyrikan. Padahal, masyarakat Jawa Barat yang telah mengenalnya dengan baik tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah seorang yang taat beragama dan memiliki komitmen kuat untuk melestarikan budaya Jawa Barat. Pak Prabowo Subianto, dengan langkah-langkah yang diambilnya, tampaknya ingin memastikan bahwa isu-isu keagamaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Penunjukan Profesor Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama adalah bukti nyata dari komitmen ini. Pak Prabowo tampaknya ingin membangun pemerintahan yang mendukung keberagaman dan toleransi, serta menolak kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Momen ketika Pak Prabowo Subianto mengajak Kang Deddy Mulyadi naik ke mobil Maung Garuda adalah simbol dari kerjasama yang kuat antara dua tokoh penting. Dengan Kang Deddy Mulyadi yang terus berjuang untuk membangun Jawa Barat dan Prabowo Subianto yang memiliki visi besar untuk Indonesia, banyak yang berharap bahwa hubungan ini akan membawa perubahan positif, terutama dalam hal toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di akhir, mari kita bersama-sama berharap agar segala bentuk provokasi dan fitnah yang menggunakan agama sebagai senjata politik dapat diredam. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Semoga kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan para tokoh lainnya, termasuk Kang Deddy Mulyadi, dapat membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik, penuh dengan kedamaian, toleransi, dan kemajuan. Mari kita terus mendukung pemimpin yang bekerja keras untuk kepentingan rakyat dan memperjuangkan keadilan serta persatuan di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.